Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya, channel Arpan Semanja. Mudah memahami kimia. Di channel ini akan dijelaskan konsep dasar kimia beserta contohnya masing-masing. Mohon untuk Anda subscribe dengan menekan tombol subscribe dan juga menekan tanda loncengnya untuk mendapatkan info terbaru tentang video yang saya upload. Anda juga bisa menekan like dan dislike dan membagi video ini ke teman Anda yang ada di Facebook, Instagram, dan Telegram. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Arpan, di channel Arpan Semanja. Ini adalah lanjutan materi tentang hidrokarbon bagian kedua, yaitu tentang alkena dan alkona. Namun sebelum itu, mohon untuk subscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, kemudian memberikan komentar. Kalau memang suka, katakan suka. Kalau memang tidak, tidak ya. Oke, kita mulai dengan pembahasan alkena. Apa itu alkena? Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh di mana antar atom C-nya memiliki minimal satu ikatan rangkap dua. Jadi antar atom C-nya minimal memiliki satu ikatan rangkap dua. Contohnya seperti ini, ada CH2, CH2, rumus molekulnya C2H4, ada CH3, CH, CH2, rumus molekulnya C3H6, dan seterusnya. Nah, semua ini ada ikatan rangkap duanya ya. Jadi ini namanya masuk ke dalam golongan alkena. Nah, berdasarkan yang tadi, contoh yang C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, dan seterusnya, maka akan ditemukan rumus umumnya. Apa rumus umumnya? Yaitu CnH2n, di mana N ini menyatakan jumlah atom C. Jadi dua kalinya, seperti ini. Jadi kalau ini 2, ini 4, berarti 2 kali 2, 4. Kalau ini 3, ini 6, berarti 2 kali 3, 6. Kalau ini 4, maka ini 8. Dua kalinya dari jumlah C ini. Ini rumus umum alkena. Berbeda dengan alkana yang kemarin, yaitu CnH2n ditambah 2. Nah, kita bisa mencari jumlah H atau jumlah C bila salah satu komponennya diketahui. Nah, kalau mencari jumlah H ini tinggal dikalikan 2. Jadi 12 dikali 2 itu sama dengan 24. Kemudian kalau mencari C-nya ini tinggal H-nya dibagi 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Gitu ya. Nah, ini bisa dikerjakan latihan satunya tentang yang menentukan jumlah C atau H dari alkena tadi ya. Ini bisa dicoba. Kemudian kita masuk ke tata nama pada alkena. Aturannya adalah aturan penamaan pada alkena ini mirip dengan alkana. Yang berbeda itu adalah urutan penomoran dan nama rantai induk. Jadi urutan penomoran dan nama rantai induk. Di mana penomorannya pada alkena itu dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau dulu alkana itu dimulai dari salah satu ujung yang paling dekat dengan cabang. Tapi kalau alkena carilah yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kemudian yang kedua, nama induk nanti diakhiri dengan akhiran ena, tetapi ada posisi rangkapnya dinyatakan dengan angka. Untuk lebih jelasnya, saya contohkan contoh pertama. Kita diminta memberi nama dari struktur ini, ya, struktur ini. Maka kita harus beri nomor, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Jadi dari sini pilihannya. Cuma yang paling dekat dari kanan, maka nomornya ini kemungkinan pertamanya dari kiri. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang keduanya dari kanan. 1, 2, 3, 4. Yang paling dekat itu dengan ikatan rangkap yang kedua ini. Yang kedua. Maka namanya adalah 1 butena. 1 menyatakan bahwa
ikatan rangkap di nomor 1. Jadi ikatan rangkap ini posisinya sebenarnya antara ya 1 dengan 2. Jadi seperti ini. Tapi pilihlah angka yang lebih kecil. Berarti nomor 1, butena. Kenapa Bu? Karena jumlah atom C-nya ada 4. Kenapa ena? Karena ada ikatan rangkap. Contoh yang kedua seperti ini. Jadi kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4 sama. Namanya 2 butena. Jadi ini 1, 2 ketemu ikatan rangkap. Kalaupun dari sini juga, dari kiri 1, 2 ketemu ikatan rangkap. Mana-mana boleh. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kenapa nomor 2? Karena nomor 2 ini, jadi nomor ikatan rangkapnya antara 2 dan 3 kan? Berarti nomor 2 dipakai, yang lebih kecil. 2 butena. Sekarang masuk ke yang alkena bercabang. Mohon maaf. Ini alkena bercabang. Kemungkinan nomornya adalah ini 1, 2, 3, 4. Jadi dari kiri. Kemungkinan kedua itu adalah dari kanan sebenarnya. 1, 2, nah ini. 1, 2, 3, 4. Jadi mana yang dipakai? Nomor 1, 2 ketemu cabang. Nomor 1, mohon maaf. Nomor 1, 2 ketemu ikatan rangkap. Nomor 1, 2 ketemu juga ikatan rangkap. Tapi di sini cabangnya nomor 2, yang di bawah cabangnya nomor 3. Maka yang dipakai ini adalah yang atas ya. Jadi nomor cabang yang lebih sedikit. Jadi kalau sama posisi ikatan rangkap 1, 2, ini juga 1, 2, dan ini nomor, maka yang dilihat posisi cabang. Cari posisi cabang yang lebih sedikit. Jadi namanya 2 metil, 2 butena. 2 metil karena ini metil, 2 posisinya ikatan rangkap butena karena 4 atom C. Mohon maaf, ini harus ada stripnya ya. Jadi 2 metil, 2 butena. Kemudian masuk ke berikutnya, contoh yang lain tentang penamaan ini adalah kita diminta menuliskan nama dari struktur yang ini. Jadi penomorannya boleh jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tidak kemungkinan yang lain? Tidak ada. Ada sebenarnya, tetapi ini yang dipakai ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5. 6 begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling panjang ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini cabang. Ini cabang. Ini cabang. Ini cabang. Ini cabang. Ini cabang. Banyak sekali cabangnya. 3,4 dietil. Dietil. Kenapa di? Karena ada 2 etilnya. 2,4,5. 2, 4, 5 trimetil. Jadi metilnya ada 3. 1, 2, 3. 2 heptena. 2 posisinya. Heptena karena 6. Karena dia jumlah atom C-nya ada 7. Jadi 3, 4 posisi etil. Kemudian 2, 4, 5 posisinya metil. Kemudian 2 ini adalah posisinya ikatan rangkap di nomor 2. Kemudian 2 heptena. Heptena ini menyatakan jumlah atom yang rantai induk ya. Kemudian contoh berikutnya adalah yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita lihat bahwa ini nomornya 1, 2, 3 ketemu ikatan rangkap. 1, 2, 3 ketemu ikatan rangkap. Nah, ini kemungkinan pertamanya begini. 1, 2, 3 ketemu dari kiri. Yang kedua adalah 1, 2, 3. Kalau kasusnya seperti ini, ingat yang kemarin. Ini cabangnya, yang di atas ini cabangnya etilnya, yang lebih banyak yang dilihat ya, yang lebih lama, yang lebih banyak atom C-nya. Ini etilnya di posisi nomor 4. Yang di bawah, etilnya di posisi nomor 3. Maka carilah yang posisi yang lebih kecil. Nah itu yang dipakai. Berarti yang di bawah, yang ini yang dipakai. Ini kalau begitu namanya ini adalah 3 etil, 4 metil, 3, 6 atom C heksena. Jadi namanya adalah 3 etil, 4 metil, 3 heksena. Kemudian contoh terakhir adalah bentuknya yang seperti ini. Jadi kita diminta memberi nama. Nah kalau seperti ini, sebagaimana di alkana, itu kita harus rubah bentuknya. Ini CH3 tetap, ini CH-nya tetap, ini CH-nya tetap. Ini CH3 2 kali, berarti ini ke atas, ini ke bawah. Seperti ini ya, 1, 2. Kemudian yang ini CH, C2H5, ini yang ke bawah, CH3. Habis itu kita tentukan rantai induknya.
Rantai induknya dia ke bawah, dari sini ke bawah. Itu yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini cabang, ini cabang, ini cabang. Ya, cabang namanya 4,4 trimetil karena ada 3 ya. 4,4,5 ini trimetil 2 heptena karena ini nomor 2. Sekarang kita diminta menuliskan sebaliknya dari yang tadi, menuliskan struktur ke menuliskan struktur dari nama ya. Contohnya adalah tulis rumus struktur untuk 3 metil 1 oktena. Jadi langkah pertama adalah kita menuliskan ini, menuliskan oktena. Oktena itu dari kata oktana, itu C-nya 8. Ya, tulis 8 seperti ini. Nah, setelah ini kita posisikan cabangnya. Cabangnya di nomor 3, kemudian rangkapnya di nomor 1. Jadi rangkapnya di nomor 1, cabang nomor 3. Nah, kalau ini sudah selesai, kita lengkapi H sebagaimana di alkana. Yaitu kalau garisnya 2 hanya 2, kalau garisnya 1, 2, 3 hanya 1. Kalau garisnya 3 sama hanya 1, kalau garisnya 2 hanya 2 dan seterusnya supaya jadi 4 kan. Kalau garisnya 1 ini hanya 3. Usahakan ini semuanya jadi 4 seperti itu. Contoh yang kedua adalah seperti ini. Tulislah rumus struktur untuk 3 etil 2,4 dimetil 2 heptena. Heptena itu ada 7. Jadi langkah awalnya ini 7. 7 atom C. Kemudian setelah itu langkah keduanya yang ini. Kita beri dia etil, nomor 3 itu ada etil. Ini etil. Etil. Kemudian nomor 2 itu ada metil. Nomor 4 ada metil. Nomor 2-nya ada ikatan rangkap. Ini nomor 2. Nah, baru dilengkapi dengan H, sama dengan yang tadi. Kalau garisnya 1, hanya 3. Kalau garisnya sudah 4, tidak ada hanya. Ini tidak ada hanya. Ya, jadi ini sudah 4, tidak ada hanya. Kalau garisnya 3 seperti ini, hanya 1. Pokoknya supaya jadi 4 ya. Jadi ini garisnya ada 2, jadi tambah 2. Ini garisnya 2, tambah hanya 2. Ini garisnya 1, tambah hanya 1. Begitu caranya. Nah, agar kalian lebih paham, ini bisa dicoba latihan 2. Ada soalnya ada 3. Yang pertama pemberian nama alkena. Yang kedua menuliskan struktur yang tadi. Nah, yang ketiga ini adalah mengidentifikasi benar atau salah. Untuk bisa menjawab soal ini, maka sama caranya dengan yang ada pada alkana. Jadi kalau belum nonton itu bisa melihat hidrokarbon bagian 1 di channel saya yang sudah saya upload sebelumnya. Masuk pada isomer pada alkena. Isomer itu sama. Isomer yang ada di sini cuma 2. Ingat bahwa isomer kemarin di alkana. Isomer struktur itu adalah 2 buah molekul atau lebih pada alkena yang memiliki rumus molekulnya sama tapi memiliki struktur yang berbeda. Contohnya adalah tulis rumus struktur untuk C4H8. Sama caranya seperti pada alkana. Kita diminta menggambar, menuliskan struktur yang C-nya 4 hanya 8. Maka langkahnya adalah pertama, kita tulis yang lurus begini ya. Ini C-nya 4, hanya 8 kalau dihitung. Kemudian yang kedua sama, ini kita pindah yang ini posisinya. Posisi ikatan rangkapnya kita pindah ini. Kemudian yang ketiga ini, jadi kita buat cabang. Jadi dibuat cabang. Nah, ini kalau ini bisa ke sini sebenarnya. Tapi cukup ada 3 dia isomernya. Jadi struktur yang berbeda dari C4H8 itu ada 3 seperti ini. Dicoba-coba saja caranya. Maka jumlah isomernya ada 3 isomer. Oke, yang kedua adalah isomer yang kedua pada alkena adalah isomer geometri cis-trans namanya. Jadi, apa itu isomer geometri? Isomer geometri adalah isomer pada alkena di mana terjadi perbedaan orientasi atau kedudukan atom dalam ruang 3 dimensi. Contohnya 2 butena. Jadi, struktur 2 butena ini, yang ini 2 butena, itu bisa diubah menjadi 2 bentuk ya. Bentuk pertama seperti ini, CH3-nya sama-sama di atas, bentuk yang keduanya CH3-nya berseberangan. Nah,
Cara menentukan cis trans itu pertama dibagi dua ini. Mohon maaf ini harus dibagi dua dulu. Nah setelah itu, nah ini kan sebelah kanan sama sebelah kiri. Di sebelah kanan ini, mana yang MR-nya lebih besar itu dipakai. Namanya prioritas. Ini yang di atas, dicentang. Ini juga yang di atas. Nah sama-sama posisi di atas, maka namanya cis. Cis itu satu sisi ya, sama sisinya. Nah ini sama, ini dibelah jadi dua. Nah ini yang bawah kan dicentang yang bawah, ini yang di atas yang dicentang begitu kan. Nah setelah itu ini atas ini bawah. Itu namanya berseberangan. Maka namanya trans dua buten. Oke, kemudian bisa dicoba latihan 3. Nanti ini untuk isomer strukturnya dicari. Kemudian ini untuk isomer geometrinya juga dicari. Kita masuk ke alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh di mana rantai karbonnya minimal terdapat satu ikatan rangkap 3. Kalau alkana tadi itu rangkapnya 2, kalau alkuna rangkapnya 3. Jadi CH, C2H2, C3H4, C4H6 dan lain-lain. Ini contohnya. Jadi ada rangkap 3 di sini nanti, ada rangkap 3. Ini C2H2, kemudian ini yang C3H4 ada rangkap 3. Ini yang C4H6 ada rangkap 3 ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya ada C2H2, C3H4, C4H6, maka ketemulah rumus umum ini. Rumus umumnya adalah CnH2n-2 dengan N jumlah atom C. Jadi beda. Kalau alkana CnH2n ditambah 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n-2. Sama caranya. Jadi kita menentukan H ini bisa tinggal ini dikalikan 2 dikurangi 2 ya. Caranya adalah dikalikan 2 dikurangi 2. Jadi 2 kali 12 24, 24 dikurangi 2 itu sama dengan 22. Kalau di sini caranya adalah tinggal ditambah 2 dibagi 2 ditambah 2. Jadi 60 ditambah 2 itu 62 dibagi 2 31 ya. Nah, nanti bisa dicoba latihan yang 4 ini menentukan atau melengkapi masing-masing. Pengembangan soal. Jadi, kalau sudah ketemu 3 rumus tadi, kita bisa kembangkan soal ini. Manakah di antara rumus molekul berikut yang termasuk hidrokarbon jenuh? Nah, hidrokarbon jenuh berarti hidrokarbon ini adalah masuk ke dalam alkana. Carilah di sini yang alkana. Ini CnH2n, alkena. Ini CnH2n-2, alkuna. Ini CnH2n plus 2. Nah ini dia. Kalau ini CnH2n-2, ini CnH2n. Maka inilah jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama alkuna. Aturannya adalah sama dengan yang seperti alkena, cuma akhirannya saja berbeda. Akhiran di rantai induk. Yaitu kalau pada alkuna akhirannya ena diganti dengan kuna. Contohnya seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Posisinya nomor 2. Ini posisi ikatan rangkap 3 nomor 2 namanya 2 butuna. Berikutnya adalah yang bawah yang lebih kompleks. Nah, ini kalau seperti ini maka kita harus tahu di mana posisi ikatan rangkap sama yang mana yang paling panjang. Ini nomornya dari sini. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah ya. Jadi sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia ke bawah. Ini cabang, ini cabang. Maka yang namanya itu adalah 2, ini nomor 2, ini 5, ini nomor 5. Dimetil 3 heptuna. Kenapa 3? 1, 2, 3. Karena ini ikatan rangkap heptuna karena 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, dengan modal tadi bisa dicoba latihan tentang alkuna ini ya. Bisa dicoba. Nih. Jadi ada berapa soal, kemudian ada 2 soal. Kegunaan alkena dan alkuna. Jadi alkena dan alkuna dapat digunakan untuk yang pertama itu adalah plastik, yang kedua adalah karet alam dan karet sintetis, dan yang ketiga adalah las karbit. Ya. Maka selesailah bagian daripada alkena dan alkuna ini.
Nanti kita akan lanjutkan masuk ke dalam reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Itulah bagian dari hidrokarbon bagian 3. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini dan ah, kalau membahas inti-inti materi itu berarti yang tadi itu cukup banyak dari tata nama, alkena, kemudian isomernya tata nama alkuna. Di akhir ini saya menyampaikan, silakan tinggalkan pesan, tinggalkan komentar. Kalau ada hal-hal yang memang bagus silakan diambil dan kalau memang ada hal yang bertentangan dengan teori mohon dikasih komentar juga. Oke, jangan lupa subscribe channel saya ini dan bisa dicari video-video lain di channel Arpan Semanja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.